Alhamdulillahilladzi arzaqana bisihhah wal afiyah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang Pak Niam sayangi, yang Pak Niam banggakan, anak-anakku semuanya dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam naungan ridho, rahmat, taufik dan hidayahnya. Dan harapannya semoga di bulan Ramadan ini ibadah-ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua mendapatkan maghfirah dan keberkahan dari Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk anak-anakku semuanya yang Pak Niam sayangi, masih bersama Pak Niam dalam materi hadis ya. Namun untuk pertemuan kali ini Pak Niam tidak akan memberikan materi ataupun review tentang pembelajaran di mapel hadis seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini Pak Niam akan menyampaikan tentang sikap, tentang belajar tentang bagaimana sih Pak Niam menyikapi ketika adanya wabah ataupun pandemi. Sebagai seorang mukmin apa yang harus kita laksanakan, apa yang harus kita kerjakan. Yang mana tindakan itu tentunya harapannya tidak bertentangan dengan syariat atau tidak bertentangan dengan sunnah Rasulullah. Nah, pada pertemuan kali ini Pak Niam akan sedikit menyampaikan tentang hal itu, yaitu sikap-sikap ataupun hal yang harus dikerjakan ketika nanti terjadi di suatu daerah itu ada pandemi atau ada yang namanya wabah. Nah, kalian perhatikan, yang pertama kita berangkat dari hadis Rasulullah, yaitu yang berbunyi An Abi Hurairah qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu firra minal mazdum firaraka minal asad. Diriwayatkan dari Abi Hurairah berkata, sami'tu, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, larilah kamu dari penyakit judzam sebagaimana lari kamu dari singa atau macan. Nah, dalam hadis ini menunjukkan bahwa ketika di suatu tempat atau ada seseorang yang terkena yang namanya wabah ataupun yang namanya pandemi, maka perintah Rasulullah adalah kita untuk menghindar. Bahkan menghindarnya diumpamakan Rasulullah sebagaimana hanya kita lari dari macan ataupun singa, berarti kan cepat ya. Bagaimana ketika singa itu berjalan, berlari, kita harus segera lari. Nah, ini menunjukkan bahwa itulah perintahnya. Nah, penjelasan hadis di atas bahwa ternyata dijelaskan oleh beberapa ulama hadis menunjukkan bahwa ketika nanti di suatu daerah ada sebuah pandemi ataupun wabah, maka bagi orang yang di dalam kota tersebut dilarang untuk lari, untuk keluar dari kota tersebut. Begitu juga ketika ada orang yang mau datang juga tidak diperbolehkan. Ini seperti itu penjelasannya. Nah, dari hadis tersebut di atas menunjukkan bahwa hal ini sangat sesuai dengan kejadian yang pernah dialami oleh para sahabat. Jadi ketika pernah sebuah kejadian diwakilkan dari sebuah hadis yang berbunyi an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah anna Umar kharaja ila Syam falamma jaa sargha balaghu anna al-waba'a qad waqa'a bis-Syam fa akhbaru an Abdurrahman bin Auf anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdimu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha ya fala takhruju firaran faraja Umar bin Khattab bin Sar, yang artinya dari Abdullah bin Amr. Jadi ini ada sebuah cerita. Jadi cerita pendukung untuk
menguatkan bahwa ketika nanti ada sebuah pandemi, kita itu tidak diperbolehkan. Yang pertama, kita tidak diperbolehkan untuk masuk di kota itu. Yaitu cerita dari yang diriwayatkan hadis dari Abdullah bin Amr bin Rabi'ah bahwa Sayyidina Umar pada waktu itu menempuh perjalanan menuju kota Syam. Ya. Namun ketika sampai di kota Sadok, ya, Sayyidina Umar itu mendapatkan kabar bahwa di Syam terjadi wabah. Maka apa yang terjadi? Abdurrahman bin Auf mengatakan kepada Sayyidina Umar, "Ya Umar, ya Sayyidina Umar, Rasulullah pernah mengingatkan kepada kita bahwa bila kamu mendengar wabah di suatu daerah, maka kalian jangan memasukinya. Tetapi jika wabah itu terjadi, wabah di daerah kamu berada, maka jangan tinggalkan tempat itu." Lalu Umar bin Khattab berbalik arah untuk meninggalkan Sarah. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini menunjukkan bahwa kalau kita seperti yang ada di negara Indonesia ini, ketika kita di daerah kita ada wabah yang namanya seperti COVID-19, maka orang yang berada di daerah tersebut ya tidak diperkenankan untuk keluar dari daerah tersebut. Begitu juga orang yang berada di luar daerah tidak diperkenankan untuk masuk ke daerah tersebut. Paham ya? Ya. Untuk yang kedua, hal yang harus dilakukan oleh orang yang ketika nanti ada di daerah tersebut ada wabah, yang kedua adalah tidak keluar dari daerah tersebut. Nah, diriwayatkan dari tafsir Abdul Al-Mansur, Ibnu Abbas berkata bahwa dalam riwayat Ibnu Abbas tersebut diceritakan bahwa jadi ada orang 4.000 orang yang mana mereka berusaha keluar untuk menuju daerah yang memang tidak ada tol. Jadi sebuah cerita. Jadi sekitar ada 4.000 orang, yang mana 4.000 orang tersebut itu mau keluar dari daerah yang terkena wabah. Dan mereka pun berkata, kami akan mendatangi sebuah negeri yang tidak ada kematian. Setelah mereka sampai di perkampungan, maka apa yang terjadi? Allah mematikan 4.000 orang itu semuanya. Nah, ini menunjukkan bahwa dari cerita tersebut dari Ibnu Abbas, bahwa ketika kita berada di daerah yang memang berada di zona merah atau berada dalam ada wabah COVID ataupun wabah apapun, maka kita tidak diperkenankan untuk pindah atau keluar dari daerah tersebut. Faham ya? Kita lanjutkan. Sikap yang ketiga yang harus kita lakukan ketika nanti kita ada wabah di daerah kita, yaitu tidak melakukan perkumpulan. Nah, tidak melakukan perkumpulan ini sudah jelas banget ya, dari Pemda kita sudah melakukan yang namanya PSBB ya. Kemudian melarang untuk melarang untuk adanya perkumpulan seperti hanya sholat jamaah, sholat Jumat, kemudian sholat tarawih, takjil bersama, dan sekolah kenapa diliburkan ya, karena memang kita tidak boleh melakukan perkumpulan. Nah, kok bisa seperti itu Pak Niamnya? Ini diriwayatkan dari kitab Badrul Ma'un ya. Jadi ada sebuah cerita. Jadi pada waktu itu Damaskus itu pada tahun 49 Hijriah itu terjadi yang namanya wabah. Nah, dari orang Damaskus tersebut mereka berkumpul berbondong-bondong. Dari Damaskus itu orangnya berbondong-bondong untuk ayo kita berkumpul berdoa supaya Allah mengangkat wabah ini. Ternyata apa yang terjadi diceritakan dalam kitab Badrul Ma'un itu bukan pandemi yang hilang atau bukan wabah yang hilang, tapi justru pandemi itu semakin besar dan semakin menyebar di mana-mana. Nah, ini menunjukkan bahwa sikap kita ketika nanti ada wabah sebagai seorang thalibul ilmi, sebagai seorang yang cerdas berakal, maka kita harus menghindari yang namanya perkumpulan.
kita pending dulu perkumpulan atau jamaah-jamaah, kita pending dulu. Karena ini riwayatnya sudah jelas sekali bahwa ini adalah cerita dalam kitab Badrul Ma'awah. Paham ya? Nah, yang terakhir ataupun yang keempat yaitu mengisolasi yang sakit. Ya, ini diceritakan bahwa Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin berkata bahwa wajib bagi seorang waliul amri atau pemerintah itu untuk memisahkan orang-orang yang terkena penyakit dari orang-orang yang sehat. Ya, ini sudah proses. Artinya ketika pemerintah kita sudah, ketika nanti ada orang yang positif ataupun PDP ataupun yang istilahnya ODP atau pasien dalam pantauan ataupun orang yang positif, semuanya diisolasi, itu sudah pas sekali dengan pendapat dari Syekh Ibnu Utsaimin. Karena memang ini adalah sesuai dengan anjurannya Rasulullah bahwa firra minal masdum firaraka minal asad, bahwa kita memang harus menghindari. Paham ya? Nah, maka dari itu ketika kita sudah tahu apa dan sikap yang harus kita laksanakan ketika terjadi wabah, maka ayo mari kita seyogyanya anak-anakku semuanya melakukan hal ini semua. Itu yang pertama, yaitu tidak memasuki daerah yang terkena wabah, kemudian tidak keluar dari daerah tersebut, kemudian tidak melakukan perkumpulan, kemudian mengisolasi yaitu orang yang sakit. Artinya kita tidak berinteraksi langsung dengan orang yang sakit, karena memang hal-hal ini lah yang dapat menyebabkan yang namanya penularan penyakit. Paham ya? Maka dari itu semoga kita semua setelah kita mengetahui apa yang harus kita laksanakan, kita semua dapat menaati apa yang dianjurkan oleh syariat, apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Karena memang pemerintah kita juga sudah menganjurkan yang namanya PSBB, kemudian belajar di rumah, ya, tidak melakukan perkumpulan, itu sudah dilakukan, mengisolasi diri atau mengisolasi pasien-pasien yang terkena positif terjangkit COVID-19 ini semua sudah dilaksanakan oleh pemerintah. Maka harapannya kita semua dapat terhindar dari yang namanya virus COVID-19 atau wabah ini. Anak-anakku semua yang kami sayangi, nah, karena pandemi ini kita belum tahu ya, sampai kapan ya, bahkan prediksinya ini sampai di akhir 2020 ya akan terjadi krisis pangan. Maka sekolah kita yaitu mencoba untuk memberikan pembelajaran yaitu tentang untuk persediaan pangan, yang mana ini memang sesuai dengan ayat Al-Quran yaitu surat An-Nisa yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum, artinya hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu. Artinya kita diperintah untuk bersiap siaga dalam segi apapun, dalam hal apapun ya. Ketika nanti akan terjadi seperti ini, berarti siap siaganya seperti ini. Ketika kita mau hujan harus siap sedia payung. Ketika nanti ada seperti ini harus seperti ini. Maka sekolah kita ini juga sangat pas sekali dengan menerapkan yang namanya pembelajaran untuk persediaan pangan, yang ini juga menjalankan sesuai dengan ayat Al-Quran yaitu surat An-Nisa yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu khudhu hidrakum. Harapannya dengan sistem pembelajaran yang baru yang diterapkan di 3 pekan ini, semoga dapat membantu kita, dapat memberikan pelajaran besar kepada kita semuanya untuk kita selalu bersiap siaga untuk menghadapi apapun ke depannya. Dan semoga kita semua terhindar yang namanya dari krisis pangan, dan semoga harapannya kita semua, kalian semuanya, keluarga kita semuanya terhindar yang namanya dari wabah COVID-19 dan dilindungi Allah dari yang namanya krisis pangan atau kekurangan pangan. Dan harapannya kita semua semoga wabah ini segera berakhir dan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Anak-anakku semua yang Pak Niam sayangi, mungkin hanya ini yang dapat Pak Niam sampaikan pada pembelajaran kali ini. Semoga materi yang Pak Niam sampaikan, semoga hadis yang Pak Niam sampaikan
dapat menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua di dunia wal akhirah, dan harapannya semoga kita semua selalu dalam naungan ridho, rahmat, taufik dan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Jadi Pak Niam cukup sekian. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bersyukur atas hadirmu